akan saya sampaikan sebelum kita memulai daripada tema hari ini, teman-teman. Tema hari ini saya membuat judul suatu pertanyaan, atau saya katakan ini adalah sebagai tantangan dari para ustadz, ya, atau barangkali ulama juga boleh, atau siapapun muslim yang memiliki kompetensi untuk menjawab segala pertanyaan yang dari orang luar Islam, begitu ya. Eh, Judulnya adalah seandainya Al-Quran tanpa bantuan tafsir, apakah bisa? Begitu ya judulnya ya. Nah, sekali lagi teman-teman, saya buat disclaimer. Kenapa saya buat tema yang langsung monohok ke Quran? Yang lagi teman-teman muslim mengatakan, ngapain sih Fatimah kamu tuh ngurusin Islam melulu? Ngapain sih kamu ngurusin Al-Quran atau imannya orang lain? Urus saja kitabmu, kamu saja nggak paham dengan kitabmu. Jangan lagi model seperti itu. Kata siapa kami tidak paham? Kata siapa saya tidak paham dengan kitab saya? Bodoh dong saya kalau saya tidak paham dengan kitab saya, ya. Yang membuat tidak bisa paham itu karena saudara yang belum mengenal Kristus dan juga tidak membaca Alkitab secara lengkap. Makanya saudara menganggap kami ini tidak paham, ya. Kami sangat paham. Justru bagaimana ketika Anda memahami Alkitab? Alkitab itu tidak muluk-muluk cara memahaminya, ya. Sudah tersedia secara otomatis, ya, misalkan kayak gini tulisan, ya, itu sudah ada perikop, ya. Perikop itu artinya kita bicara konteks daripada apa yang kita bahas, ya. Terus kemudian untuk menjawabnya sendiri semua ada di dalam Alkitab. Jadi ada kesinkronisasian dari surat satu ke surat yang lain, ya. Ada hal-hal yang memang penjelasannya kadang-kadang memang tidak satu, beberapa perikop, tetapi ada perikop lain gitu ya, artinya penguat ya. Tetapi di sini kelebihannya Alkitab itu yang tidak bisa dimiliki Al-Quran. Al-Quran itu kalau misalkan dipertanyakan, boro-boro lari ke ayat lain, ya tetap aja surat yang lain tetap tidak bisa membantu ya. Nah makanya kita bisa melihat bersama bahwa Al-Quran itu pasti tetap membutuhkan bantuan para penafsir. Nah, maka sebabnya hari ini saya membuat judul itu pertanyaan, seandainya Al-Quran tanpa bantuan tafsir, apakah bisa? Arti kata bisa, saudara, bisa menjawab gitu maksudnya. Ya, oke baik ya, saya akan memulai dari Matius 5, teman-teman ya. Matius 5 ini dari ayat 16 saya akan sampaikan ya. Nanti sampai, ini lumayan panjang ayatnya, tapi saya harus sampaikan ini dulu ya. Alkitab mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di ayat 17-nya mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, saya ini clearkan dulu di satu ayat ini ya, berarti akan selanjutnya akan saya sampaikan. Matius 5 ayat 17 adalah bagian ayat favorit saya juga termasuk ya. Kenapa saya katakan ini adalah ayat favorit ya? Karena ini bisa dikatakan dari ayat ini teman-teman, ini bisa mempermalukan nabi yang konon katanya penyempurna atau nabi terakhir. Kenapa saya katakan demikian? Ya, Muhammad membawa ajaran baru yang bernama Al-Quran. Konon isi Al-Quran adalah telah menyempurnakan Taurat dan Injil. Begitu ya teman-teman ya. Tetapi tidak pernah ada suatu bukti dan juga ada keterkaitannya dari Taurat dan Injil sama sekali. Nah, kenapa kalau dalam ayat ini menjadi favorit saya sekaligus untuk menunjukkan kebenarannya kepada muslim? Ya, Yesus di sini ketika menjadi Injil, menjadi kabar baik bagi dunia, saudara. Dia bukan hanya sekedar ujuk-ujuk mengatasnamakan diri Mesias, tetapi dia menunjukkan ya dengan sesuai fakta yang semua juga berasal dari kitab sebelumnya, yaitu kitab para nabi dan juga kitab hukum Taurat, ya, hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Baru masuk ke dalam diri pribadinya dia. Nah, di sini mengatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini terbukti
bahwa kitab kita tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Oke. Nah, kenapa saya katakan Al-Quran ini sungguh mempermalukan mukanya diri sendiri? Atau si nabi terakhir ini gagal untuk membuktikan kebenarannya? Ya, karena apa teman-teman? Karena ya, rupa-rupanya di dalam kitab Al-Quran justru kebalikannya dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus adalah kabar baik itu, Yesus adalah Injil itu, tetapi dia mengatakan tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Apakah hukum Tauratnya? Nah, ini dengarkan baik-baik, saudara muslim juga mesti tahu ini ya. Muslim itu tidak bisa membedakan mana hukum Taurat dan juga mana kitab Taurat. Itu yang jadi persoalan, teman-teman. Nah, yang dikatakan Yesus di sini apa? Tidak meniadakan hukum Taurat. Yang tidak ditiadakan adalah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah ke-10 firman yang ditulis oleh YHWH ya melalui 2 loh batu di mana Tuhan telah beracara di depan Musa. Ya, maka hukum Taurat itu dalam Yohanes 1 ayat 17 menyebutkan hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Clear ya? Nah, yang jadi persoalan adalah Quran katanya penyempurna Taurat dan Injil, tetapi tidak diterakan hukum Tauratnya mana, tetapi malah justru ditiadakan. Ini saudara, kalau Muhammad meniadakan ke-10 hukum Taurat, ya, lalu kemudian dia mengatasnamakan diri sebagai nabi yang menyempurnakan hukum Taurat, kira-kira perlu dicurigai nggak ini nabi beneran apa nabi yang palsu? Buat saudara muslim, kira-kira patut tidak saya atau kami umat Kristen mencurigai Muhammad ini sebagai nabi palsu atau nabi utusan Tuhan yang sama-sama tujuannya dengan YHWH yang telah beracara di hadapan Musa? Jawabnya gimana, Slim? Oh iya, nabi saya nabi benar lah, bukan nabi palsu. Oke. Kalau memang bukan Muhammad ini bukan nabi palsu, bisakah muslim, entah itu ulama, entah itu ustadz, bisa membuktikan bahwa ke-10 hukum firman, ke-10 hukum Taurat betul-betul nyata dilaksanakan oleh Muhammad? Dari hukum Tauratnya sudah ditiadakan dalam Quran, sudah tidak ada dalam Quran. Bagaimana Muhammad bisa melaksanakan atau menyempurnakan hukum Taurat tersebut? Jangan-jangan Muhammad juga nggak tahu disebut hukum Taurat itu seperti apa kitabnya, tulisannya bagaimana. Jangan-jangan seperti itu, saudara. Betul nggak yang saya katakan? Nah, ini bukan penistaan, dan ini bukan saya memojokkan agama saudara sebagai muslim, tidak. Sama-sama kita memecahkan misteri apa sih yang kita imani selama ini. Saudara, sebagai saya mantan muslim, tentu saya memiliki pemikiran yang sama dengan saudara. Tetapi ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya bisa mempertanyakan ini. Karena apa? Otak saya ini bekerja. Saya akan bisa dikatakan orang bodoh ketika saya hanya menerima pengajaran, iya udah, amin, sami'na wa ta'na. Gak bisa. Ya, tetapi ketika otak kita bekerja, jangan hanya sekedar mengatakan bahwa kedatangannya Muhammad telah menyempurnakan Taurat dan Injil, tetapi pada kenyataannya tidak. Jangan pernah mengatakan kita orang cerdas, hanya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, tetapi tidak pernah ada faktanya. Betul atau tidak, saudara? Bahkan saya sering sekali membuat tantangan bagi muslim, ayo tunjukkan seperti apakah akhlak mulianya Muhammad? Mau dibandingkan dengan siapa? Nah, mudah kan sebenarnya. Tantangan ini cukup mudah sebenarnya. Itu yang pertama, tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah kapankah para ulama
dan juga para ustadz mampu membuktikan bahwa ya Al-Quran ini adalah penyempurna Taurat dan Injil. Muhammad adalah nabi yang paling mulia, dan hukum dalam Islam itu jauh lebih baik. Dan juga Quran adalah kitab yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ternyata saya bisa menggugat Al-Quran, bagaimana para ulama dan juga ustadz? Nah, supaya untuk bisa membuktikan, tentu kalian harus hadir di lab sini. Nanti akan saya tunjukkan. Hanya ustadz itu yang membuat kesesatan ke seluruh dunia. Ya. Makanya ustadz meriang kalau ngadepin kita-kita ya. Waduh, ini kalau di pertanyaan sama Murtadin nih kayak mana ini kita ini? Bisa mampus kita ini. Wah, besok-besok kita sudah nggak ada job lagi nih kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan para apologet Kristen itu. Mereka pintar-pintar kali rupa-rupanya kan gitu. Makanya jangan hanya sibuk menggugat Alkitab ya. Alkitab sebentar di Google, tapi tiba-tiba ngemis nyari ayat Alkitab. Ih, geli kali aku ini dengarnya. Ya. Lebih baik itu iklan lagi. Klaim-klaim dalam Al-Quran itu yang mengatakan penyempurna itu dibuktikan dulu. Kapan buktiinnya gitu loh. Saya bilang, Hasan, lo ngoceh-ngoceh apa sih? Gak jelas banget sih lo. Hah? Gak punya ilmu memang Islam. Dul, Hasan, lo panggil ustadzmu sini diskusi sama saya. Itu link, teman-teman linknya tadi sudah saya paku belum sih ya? Aduh. Udah kok, udah ya. Udah saya paku kok teman-teman, udah. Jadi nggak ada alasan yang kalian bilang nggak bisa masuk ya. Di sini semua bisa masuk. Ayo, silakan masuk. Ya sesuai tema hari ini. Coba ini apa lagi nih? Saya bicara agak pelan karena tema hari ini berat. Tema hari ini sangat sensitif. Tema hari ini tentu saja ini harus dipahami dalam konteks kearifan dalam beragama. Karena kita tahu agama yang ada sampai hari ini termasuk di Indonesia itu tidak seragam. Agama yang ada di sekitar kita itu beragam. Kalau beragam, ada potensi untuk berbeda. Kalau beragam, ada potensi untuk saling memahami dan saling mempelajari. Kalaupun harus berbeda, biarkan berbeda dan tidak perlu disamakan. Saya ulangi. Yang berbeda, biarlah berbeda. Yang berbeda jangan disamakan. Barusan tadi yang ngomong apa dia? Quran itu adalah mata rantai dari sejarah para nabi. Artinya menyamakan nggak teman-teman? Islamlah yang satu-satunya agama yang mencampur adukan dengan agama orang. Inilah rancunya dunia, menjadi kacau seluruh dunia gara-gara satu agama ini. Salomo jadi Ismail, Abraham jadi Ibrahim, Adam jadi Nabi. Kacau nggak? Kacau. Yesus jadi Isa. Yesus disalib, Isa tidak disalib. Kacau nggak teman-teman? Kacau. So artinya apa? Quran datang membawa kekacauan. Saya udah mancing-mancing berkali-kali, kok nggak ada nih ustadz yang masuk ya, bingung saya. Ya, Quran ini datang membawa kekacauan. Perlu bukti. Masuk di sini kita buktikan. Jadi jangan lagi selalu mengatakan bahwa ini penistaan, ini penistaan. Agama penyempurna, agama sempurna tapi nggak bisa tahan uji, saudara. Bagaimana kita bisa mempercayai Quran itu benar? Yang ada orang masuk Islam mualaf karena takut kali ya, karena diintimidasi. Lu mau diinin nggak?
Masuk Islam kalau lo mau. Aman lo, nggak dipidanakan. Widih, agama seperti ini, agama yang baik. Teman-teman ya, saya mau ini, tahu nggak? Kalau sebentar kita dengarkan lagi selanjutnya seperti apa. Saya nggak tahu ya kelanjutannya. Ini lagi, apa yang sama tidak perlu dibeda-bedakan. Apa yang berbeda tidak perlu disama-samakan. Cuma ceramah model kosong melompong kayak gini dapat amplop loh. Amplopnya tebel teman-teman. Kekristenan diundang itu harus berisi kalimatnya apa. Setidaknya kita pulang gak sia-sia. Kita pulang akan mendapatkan pengetahuan yang tidak ngawang-ngawang. Yang tidak ragu-ragu teman-teman. Kita akan mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci kita. Artinya apa? Kita tidak mengimani sesuatu yang bohong. Pendeta tidak bicara bohong. Karena apa yang dikatakan pendeta itu sesuai dengan Alkitab. Nah yang jadi persoalan adalah ngomong ngalor ngidul kayak gini dapat amplop. Enak gak jadi Islam? Makanya rame-rame pada mualaf. Orang baru mualaf tiba-tiba jadi ustadz. Jadi ngajar dia. Ya, ngajar dia. Jadi pengajar, ngajarin Islam yang dari kecil. Kocak gak? Kocak. Kalau selain kalau kalian mau nanya, Fatimah kamu kan baru murtad, enak aja. Puluhan tahun saya udah menjadi Kristen, ya. Jadi bukan ujuk-ujuk saya ini murtad lalu saya tiba-tiba bicara Alkitab di sini, enggak. Yang banyak kalian mualaf. Apa sih syaratnya mualaf? Tinggal syahadat kelar dari mereknya Islam kok, udah. Ke situ emang prosesnya apa? Prosesnya ngajarin bagaimana Rasulullah itu waktu hidupnya sesuai data. Emang ada gitu? Enggak ada. Apa yang diajarkan pertama kali mualaf? Aku ini pernah jadi Islam saudara. Jadi jangan bohong ya. Ini dengan kata-kata saya. Ketika kamu masuk Islam, kamu mengatakan dia saya pengen syahadat, tolong bimbing saya syahadat Pak Ustadz. Syahadat nih. Nah selesai. Berikutnya adalah pasti dia akan diajarkan nanti. Kamu diajarkan sholat gerakannya begini ya, sholat duhur begini, sholat subuh begini, duhur asar begini, gini, subuh itu 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat ya. Kalau sholat tahajud itu 2 rakaat aja. Gerakannya begini ya, lututnya begini, sikutnya begini, nanti baru kamu belajar bacaannya begini, hafalan sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Jadi kalau Islam Sunni itu biasa setiap kali habis sholat pasti Al-Fatihahnya nggak boleh ketinggalan. Nah setelah Al-Fatihah nanti baru nanti ada surat-surat yang lainnya. Kalau Sunni nggak pakai Al-Fatihah teman-teman. Nah itu bedanya. Nah terus kemudian apa? Yang bisa dikatakan oh mualaf itu hebat. Nah nggak teman-teman. Kalian akan didoktrin mengatakan bahwa yang dijadikan pedoman pasti di situ ada Alkitab. Tuh coba nih, Yesus kan sunat nih ya kan? Yesus kan disunat nih 8 hari kan, ya kan? Nah, yang melaksanakan sunat siapa? Islam. Berarti kita yang pengikut Yesus yang sejati. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iya. Terus coba lihat, Yesus puasa enggak? Puasa. Yang agama yang mengajarkan puasa apa? Islam. Tuh kan, berarti Islam yang mengikuti Yesus, ya kan? Iya. Berani ngomong sama Fatimah di sini, hancur kalian berkeping-keping. Makanya dongok tahan gemetaran, takut kalau ngomong begitu. Ya. Berani ngomong begitu sama Fatimah, hancur kalian. Coba tuh ya, Yesus sunat. Islam kan sunat. Habis kalian sama saya. Lihat tuh. Yesus sujudkan, sholatkan. Islam yang sholat. Hancur kau bilang begitu sama saya. Yuk, buka-bukaan data gitu. Tuh, Yesus mengajarkan tauhid kan? Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa ya kan? Kul huwallahu ahad, ya kan? Berarti Islam kan? Islam. Hancur kau ngomong sama kita. Wih, siapa ini tadi nih? Yang ngomong begini nih.
Ada notifikasi ngomong kayak gini tadi. Siapa tadi? Waduh, mana tadi ya? Coba. Lihat nih teman-teman nih. Komentarnya lihat nih. Ilmu yang bermanfaat, terima kasih Pak Ustadz. Saya bilang apa? Bermanfaat bagi otaknya yang setengah. Jadi kalau saya di hadapan sama si Meneven Ali, habis dia. Saya gugat habis itu kata-katanya. Yakin lo Tat ngomong kayak gitu? Buktikan. Dari mana Anda bisa mengukur bahwa Al-Quran adalah mata rantai dari kitab para sejarah Nabi? Sejarah para Nabi yang kau anggap mata rantai, kau sambungkan dengan kitab apa nih? Tolong tunjukkan kitabnya. Bilang apa dia? Hancur. Ya. Lihat nih. Ini orang tolol semua ini. Nih, Masya Allah, Pak Profesor Dr. Macem Ali, pakar filologi, menggali kebenaran dengan fakta sejarah. Nah ini teman-teman nih. Saya banyak sekali menemukan komen-komen dari Islam itu selalu mengatakan fakta. Mereka itu tidak bisa latah, kan sering kan saya ngomong. Mereka itu adalah orang latah lidahnya. Gampang ngejeplak tapi ntar mikirnya belakangan. Bahkan belum sempat mikir kalau tidak dipertanyakan sama kita orang kafir ini. Ya, misalkan dia ngomong ini fakta kok. Nih pada misalnya ceramah Gedabrus nih misalnya ya, si ustadznya ya. Terus kita komen, Tat ngomong kok Gedabrus bohong. Yang ya kayak gitu klaimnya. Al-Quran itu penyempurna, pengkoreksi kitab dahulu. Loh, sejarah kok dikoreksi. Sejarah kitab suci kok dikoreksi. Penganut Taurat itu siapa? Penulis Taurat itu siapa? Musa. Musa kok koreksi? Goblok nggak ini orang ini? Ya gak? Musa itu katanya nabinya mereka, utusan Allahnya katanya. Tapi tulisannya Musa dikoreksi sama dia. Koreksinya pakai apa? Hah? Nih, apalagi dia mengatakan begini nih. Ini saya pegangnya, saya download juga nanti ini juga. Jadi Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi orang yang dianggap Arab. Aslinya bukan orang Arab. Berarti dia bukan penutur bahasa Arab. Ketika muncul, loh, Quran kok ada ungkapan Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukankah ini ucapan Nabi Ibrahim? Bukankah ini ucapan Nabi Yakub? Jawabannya iya, ucapan Nabi Yakub dan ucapan Nabi Ibrahim. Tapi bukan ucapan aslinya. Tapi ini terjemahannya. Nabi Yakub itu bukan orang Arab. Jadi tidak mungkin dia berkata seperti itu. Nabi Ibrahim juga bukan orang Arab. Maka tidak mungkin dia bicara seperti itu. Tetapi kenapa kok muncul dalam versi seperti itu? Karena Allah sendiri telah menerjemahkan ucapan Nabi Ibrahim, menerjemahkan ucapan Nabi Yakub ke dalam versi bahasa Arab supaya Nabi Muhammad paham. Ya kan? Saya bilang tingkat profesor aja otaknya anjlok begini teman-teman. Di sisi lain dia mengatakan bahwa Allah itu menerjemahkan bahasanya Ayub, bahasanya Abraham ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipahami. Di sini mengatakan barusan Al-Quran ini mengkoreksi apa menerjemahkan. Seandainya Quran itu tanpa bantuan tafsir, apa yang terjadi dan bagaimana nasibnya umat Islam? Kita akan masuk ke tema ya. Tapi sekali lagi saya mengundang teman-teman muslim, siapakah yang mau bergabung dengan saya, tolong buktikan kalau seandainya Quran itu tanpa bantuan tafsir, seperti apakah Al-Quran? Ya, oke, saya akan buka Quran ya, contohnya. Sederhana saja teman-teman. Jadi kalau kita menggugat
mereka, nggak usah perlu pakai yang tetek bengek ya. Jadi apa namanya, cukup dengan kitab mereka saja, karena memang ini fokusnya akan menunjukkan bahwa Quran itu adalah jawaban, Quran itu adalah kitab penyempurna. Maka ketika mereka tidak mampu menunjukkannya, maka kita akan mencoba cari tahu sendiri ya, bagaimana nasib Quran ketika Quran itu tidak mampu menjawab. Hal yang sederhana dulu ya. Oke, jangan ini kayaknya sudah biasa. Ntar ya, yang ini aja deh. Oke, bentar. Agak sedikit seru ya. Ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Tadi yang mengatakan butuh 20 tahun untuk menghadapi si manajem Ali. Islam bisa bertanggung jawab nggak dengan ayat Quran ini? Quran itu turun untuk mempermudah orang untuk mengambil pelajaran. Jadi nggak mesti harus 20 tahun, cukup baca Quran, ada banyak pelajaran. Pelajarannya apa? Bagaimana Nabi itu telah bersenggama dengan babunya. Itu sudah ada juga dalam Quran. Nah, masalahnya bagaimana? Ngapain kita mesti 20 tahun? Tafsirnya ada. Itu gurunya Quran. Yang lebih paham dengan Quran adalah tafsir. Betul nggak? Muslim. Nah, ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Pengen sih. Tapi Quran mana yang mesti harus kita jadikan pelajaran? Muslim. Ada kalian yang mau bergabung dengan saya? Tunjukkan ini loh, ayat ini loh Fatimah. Ketika kamu menjadi Islam, jadilah Islam yang sempurna. Oke. Ketika kita ingin menjadi Islam yang sempurna, saya harus pakai dalil yang mana nih Quran? Al-Ikhlas saja Fatimah, cukup kamu baca Al-Ikhlas, kau sudah khatam namanya, oke? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, udah khatam deh saya. Iya, kalau saya tanggapi ya, maksudnya sebenarnya sangat jelas sekali ya. Tadi tema kita sangat menarik sekali. Nah, jika tanpa tafsiran ya apakah Al-Quran bisa ini ya? Sebenarnya sudah diterjemahkan, cuma mereka itu mengklaim kitab mereka itu sempurna gitu. Makanya sampai saat hari ini mereka tidak percaya, itu alasan mereka. Mau berdebat di apapun ya, mereka mengatakan kitab kami sempurna. Padahal sudah Quran mereka mengatakan seperti itu. Sesungguhnya kami telah memudahkan, tetapi mereka tidak mengerti. Sedangkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja, mereka tidak mengerti arti dari kata tersebut. Itu jadi permasalahannya sekarang. Ya. Oke, sudah Pak? Sudah. Oke. Ini teman-teman Muslim, saya baca Arabnya ya. Ini saya nggak pakai tulisan Latin enggak ya. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri wa hal mim mudzakir. Artinya apa sudah?
di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu katanya memudahkan bacaan. Jadi bahasa Arab itu memudahkan bacaan, ya. Al-Quran ini katanya memudahkan bacaan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab lah mestinya gitu ya. Itu untuk memudahkan, untuk bisa dipahami. Jadi kita baca terjemahannya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sama ini tadi kayak di ayat yang 32 tadi. Ya, Al-Qamar juga ayatnya sama. Ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab itu supaya mudah untuk mengambil pelajaran. Dan pertanyaannya adalah pelajaran ketika Salomo